Usai tampil bagus di Piala Asia U20 2023 Uzbekistan, Sintayong langsung resmi merilis line up yang mengerikan untuk timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia U20 resmi tersingkir. Sintayong menyoroti masalah postur tubuh pemain timnas Indonesia yang kecil-kecil. Pelatih Uzbekistan mengaku frustasi berat saat menghadapi pertahanan timnas Indonesia yang kokoh seperti tembok raksasa Cina. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Usai Piala Asia Uzbekistan, Sintayong langsung merilis line up mengerikan timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Ya, perjalanan tim nasional Indonesia dipastikan berakhir di Piala Asia U20 2023 usai ditahan Uzbekistan U20 di laga pamungkas grup A. Meski telah gugur, kekuatan timnas Indonesia U20 diprediksi akan semakin kuat di Piala Dunia U20 2023 mendatang. Sejatinya timnas Indonesia U20 datang ke Uzbekistan dengan kekuatan yang tak maksimal. Beberapa nama bintang yang diandalkan untuk Piala Dunia U20 2023 yang digelar di Jakarta pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023 itu absen bermain di Piala Asia U20 2023. Nama-nama yang dimaksud seperti Marcelino Ferdinand dan 3 calon pemain naturalisasi yakni Ivar Jenner, Justin Hapner, dan Rafael Struijk. Kehadiran keempat pemain itu dirasa akan semakin memperkuat skuad Garuda Nusantara di Piala Dunia U20 2023 mendatang. Masalahnya sejauh ini anggota PSSI yang baru era Erick Thohir dikabarkan belum menghubungi ketiga pemain calon naturalisasi tersebut. Lemot. Ada anggapan proses naturalisasi saat ini sedang mandek, leren. Bahkan Justin Hapner menerima panggilan untuk bermain bersama timnas Belanda U20 untuk melawan Prancis U20. Hapner yang memilih menerima panggilan timnas Belanda U20 membuat sejumlah pecinta sepak bola Indonesia pun kecewa berat. Tentunya diharapkan Hapner tetap memilih untuk membela tim nasional Indonesia U20, apalagi mengingat Belanda U20 pun tidak lolos ke Piala Dunia U20 2023. Kapok. Selain keempat pemain yang absen tersebut, ada juga nama kiper Cahya Supriyadi yang tak turun di Piala Asia U20 2023 meski masuk ke dalam skuad. Alasannya karena kiper Persija Jakarta itu mengalami cedera dan performanya menurun. Beruntung timnas Indonesia U20 memiliki Dava Fasya yang tampil tak kalah luar biasa sebagai kiper pengganti di 3 laga Piala Asia U20 2023. Meski tampil sangat bagus, tampaknya Cahya Supriyadi akan tetap menjadi pilihan utama Sintayong pada Piala Dunia U20 2023 nanti. Lalu nama-nama andalan di Piala Asia U20 2023 pun diprediksi akan tetap dipertahankan untuk tampil di Piala Dunia U20 2023. Seperti Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Ronaldo Kuateh, Hoki Caraka, dan Arkan Fikri. Berikut ini adalah line up timnas Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Memakai formasi 4-2-3-1 dengan penjaga gawang Cahya Supriyadi, lini belakang Kakang Rudianto, Justin Hapner, Muhammad Ferrari, lini tengah Frankie Misa, Arkan Fikri, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, lini serang Rafael Struijk, Ronaldo Kuateh, dan Hoki Caraka. Timnas Indonesia U20 dipastikan tersingkir. Sintayong menyoroti masalah postur tubuh pemain timnas Indonesia yang kecil-kecil. Ya, timnas Indonesia U20 tersingkir di fase grup Piala Asia U20 2023 setelah hanya imbang melawan Uzbekistan. Pelatih Sintayong menyoroti soal postur terkait laga itu. Indonesia menuntaskan perjalanan di Piala Asia U20 dengan finish di posisi ketiga grup A. Anak asuh Sintayong itu meraih 4 poin setelah tumbang dari Irak, menang melawan Suriah, dan imbang melawan Uzbekistan. Poin Indonesia sebetulnya sama seperti Irak,
namun kalah selisih gol. Irak melaju dengan status runner-up, mendampingi Uzbekistan dengan status juara grup. Sintayong yang merasa timnya sudah main cukup bagus melawan Uzbekistan, salah satu kesulitan Garuda Muda untuk menang terkait postur yang sangat jomplang dari lawan. Ya, saya pikir kami bermain cukup bagus melawan tim tuan rumah. Seperti yang kalian lihat, para pemain Uzbekistan secara fisik lebih besar dan tinggi. Para pemain kami sangat kecil-kecil, dan kondisi inilah yang cukup menyulitkan. Fisik adalah kekurangan kami, ucap Sintayong. Indonesia cuma bisa mencetak 1 gol selama turnamen ini, namun Garuda Nusantara mampu mencatatkan 2 clean sheet secara beruntun. Dalam hal kualitas pertahanan, saya berikan apresiasi tersendiri kepada pemain yang bisa mengakhiri pertandingan tanpa kebobolan. Untuk memenangkan pertandingan, seluruh tim harus menjadi satu selama 90 menit, ujar Sintayong. Kami tidak bisa membawa beberapa pemain penting untuk turnamen ini, tapi performa pemain kami sudah sangat bagus di grup ini, tegasnya. Pelatih Uzbekistan mengaku frustasi berat saat menghadapi pertahanan yang kokoh dari timnas Indonesia U20. Ya, pelatih timnas Uzbekistan U20, Ravshan Haydarov, mengakui timnya merasa frustasi menghadapi tembok pertahanan timnas Indonesia U20. Tapi ia mengaku puas dengan hasil yang didapat anak asuhnya. Timnas Indonesia U20 berduel melawan Uzbekistan U20 di laga terakhir grup A Piala Asia U20 2023. Uzbekistan sebenarnya unggul segalanya dari timnas Indonesia U20. Tim tuan rumah mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 61%. Uzbekistan juga tampil atraktif dengan melepaskan 18 tembakan yang 4 diantaranya akurat. Sayangnya tak ada gol yang mampu dicetak ke gawang timnas Indonesia U20 pada laga tersebut. Ya, pertandingan itu sangat penting, poinnya juga sangat penting untuk keluar dari penyisihan grup. Saya puas, tugas minimal sudah selesai, kata Ravshan Haydarov. Pelatih Ravshan Haydarov menyebut timnas Indonesia U20 memiliki pertahanan yang sukar dibongkar. Alhasil upaya yang dihasilkan Uzbekistan tak mampu mengubah keadaan. Ya, Indonesia bertahan sangat-sangat baik seperti tembok raksasa Cina. Kami mencoba memaksimalkan peluang, namun usaha kami tidak membawa manfaat, ucap Ravshan Haydarov frustasi. Hasil imbang sudah cukup mengantarkan Uzbekistan lolos ke perempat final Piala Asia U20 2023 berbekal 7 poin. Uzbekistan keluar sebagai juara grup A dan ditemani Irak yang jadi runner-up. Pelatih Ravshan Haydarov juga membantah timnya hanya mengincar hasil imbang saat melawan timnas Indonesia U20. Menurut Ravshan Haydarov, sejumlah perubahan susunan pemain dilakukan untuk memberikan kesempatan para pemain inti agar beristirahat. Ya, kami tidak memasuki lapangan untuk hasil imbang. Pada pertandingan ini, tujuan utamanya adalah kemenangan. Kami membuat sejumlah perubahan susunan pemain karena untuk memberikan istirahat kepada beberapa orang yang punya masalah fisik dan akumulasi kartu, tegas Ravshan Haydarov. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.